Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Alhamdulillah ya, puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, ataupun Tuhan Yang Maha Esa, kita masih berjumpa lagi. Tetap saya doakan buat kalian semua yang sudah bergabung di channel Ruang Batin, semoga tetap diberi kesehatan, diberi keselamatan, juga diberikan rezeki yang halal barokah ya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Jadi sobat ya, kali ini saya akan membuat threadingan terbaru ya, ataupun uploadan terbaru ya. Saya mulai pertanggal 10, tanggal 11 sampai tanggal 12. Bisa dikatakan kita awali mulai hari Sabtu, hari Minggu sampai batas waktu hari Senin. Jelas di 3 hari ke depan. Kali ini temanya saya akan memberikan suatu tema ya. Kebenaran apakah yang akan terungkap? Sekali lagi, kebenaran apakah yang akan terungkap? Ya tentunya di 3 hari ke depan. Silakan simak ya, ditonton, jangan sampai di skip sobat ya, agar tidak terjadi salah paham. Ya, tetap poin yang terakhir saya katakan, apapun uploadan ataupun threadingan terbaru saya semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading, yang artinya energinya itu luas, mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak ya dia kalian. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate ya, harap dimaklumi, karena ini kan bersifat general reading sobat ya. Saya masih masih ada ya membaca komentar, baik saya maupun admin saya itu masih ada yang membaca komentar itu mengatakan tidak tepat ya, belum ada reaksi. Nah ya berarti apa ya istilahnya itu ya, mungkin bukan mengena sama kalian. Sering saya mengatakan ya, setiap seseorang mempunyai dia itu tidak satu orang gitu loh, tapi banyak kesamaan gitu loh. Mungkin satu orang mempunyai Yoda Gemini, pasti banyak. Nah kan seperti itu. Tapi tetap ya istilahnya itu doa saya itu tetap agar ketika baik ataupun buruk itu tetap mengena sama kalian sobat. Ketika baik ya syukuri, alhamdulillah, amin kan ucapan adalah doa. Kan seperti itu. Ketika kita buruk ya jangan ditakuti ya, tapi buat kita agar bisa lebih waspada lagi, kan seperti itu. Nah, ya dah. Nah, jadi harap dimengerti kalau ini bersifat general reading ya, sekali lagi sobat ya. Nah, beda lagi ketika kalian menginginkan adanya suatu kepastian jawaban ya silakan konsul secara pribadi ya. Karena sudah banyak ya sahabat dari channel Ruang Batin yang sudah konsultasi. Nyatanya banyak yang tepat tembakan saya, kan seperti itu ya. Dan juga adanya suatu pembukaan aura. Ketika memang deteksi adanya suatu tembakan magic. Next lanjut ya, setelah zodiak Aries, tapi akan saya tarik dulu untuk energinya. Oke, kita lihat. Ini ada zodiak Taurus, ini zodiak terakhir ya, Taurus. Artinya zodiak Taurus akan kita tarik untuk energinya dan akan kita bacakan. Semoga Taurus ini ada perubahannya. Mulai kemarin ini Taurus kelihatannya kurang bagus ya. Bismillah ya. Untuk Taurus. Oke, semoga akan terjadi hal yang bagus sama Taurus ya. Kita lihat untuk asmara dulu, Taurus 3 hari ke depan.
asmara kalian di sini ada demun ya, itu ada matahari dan bulan bersamaan, terus di bawahnya ada 3 ekor hewan ya, 2 serigala, anggap saja 2 serigala ya, satu lagi kelihatannya seperti udang ya. Terus dikonfirmasi sama kartu 9 pentacle, seorang wanita dikelilingi 9 koin ataupun pentacle sama satu burung hinggap di tangannya. Ini kalau saya tangkap sih kelihatannya ada beberapa konflik ya, ataupun ada beberapa masalah ini untuk Taurus di seputar asmara ya. Saya rasa gini ya, ketika mungkin kalian dalam masalah ya, itu kalian harus bisa meredam, karena di sini kelihatannya bukan alami dari kalian. Yang menyebabkan masalah di asmara kalian ya, entah adanya pertengkaran, entah adanya salah paham, itu bukan murni dari kalian berdua, tapi ada pihak tertentu ataupun pihak terkait, orang ketiga yang yang iri sama kalian, yang sentimen sama kalian, sehingga menyebabkan ya mungkin banyak hambatan, mungkin banyak rasa saling memanas di dalam hubungan asmara kalian. Ini jelas ya adanya pihak ketiga yang ikut campur, sobat ya. Kalian harus waspada ya. Kalau bisa dikontrol ya, dikontrol sembari berusaha untuk bisa kalian sendiri mendinginkan masalah tersebut agar tidak berlarut gitu loh ya. Terus dikonfirmasi sama kartu 9 koin. Artinya apa? Ketika kalian waspada dan bisa menahan emosi sembari kalian semangat untuk istilahnya itu, ketika ada masalah kalian semangat mau berdamai dengan pasangan kalian. Jangan egois ya. Itu kuncinya. Di sini akan bagus ya. Akan mendapatkan sebuah ketentraman lagi, akan mendapatkan sebuah kestabilan lagi. Asalkan kalian sudah menyadari bahwa mungkin ini hanya masalah salah paham yang mungkin dari pihak luar ataupun apa, yang jelas kan kalian sendiri yang mengetahui ya. Cuman saran saya apapun itu, tahan emosi ya, redam emosi ya. Ketika mungkin ada kesalahpahaman ya, tidak ada salahnya kita meminta maaf sama pasangan kita, biarpun kita tahu orang lain ada yang memfitnah gitu loh ya. Karena di sini jelas kelihatannya akan bagus, kelihatannya akan damai lagi ketika kalian masih menginginkan kalian bersatu sama pasangan ya. Lebih baik kita mengalah. Karena apa? Mengalah kan bukan berarti kalah, apalagi ini disebabkan oleh pihak ketiga. Nah, kan seperti itu sobat ya. Ketika kalian mengalah di sini kan bagus kok ya. Dan tidak ada salahnya kita mengalah. Toh itu pun juga pasangan kita. Nah, kan seperti itu ya. Nanti di segmen terakhir akan saya deteksi. Ini untuk masalah pekerjaan. Di sini kartu utama ada Queen of Pentacles, ada ratu duduk memegang koin. Dikonfirmasi sama kartu Wheel of Fortune ya. Seperti yang saya katakan tadi, semoga bagus. Ini bagus ya. Wheel of Fortune ada perputaran roda dunia ataupun roda keberuntungan. Ini kalau saya tangkap ya, di mana zodiak Taurus ini sering adanya suatu pemikiran, adanya renungan, adanya harapan ya. Mungkin akan kestabilan, akan pencapaian target, kesuksesan, bahkan apa istilahnya itu, apa yang impian kalian selama ini kalian harapkan itu bahkan kalian ingin mencapainya. Itu ya. Jadi adanya suatu kefokusan, adanya suatu kekonsentrasian. Kalian benar-benar ingin adanya kestabilan tentang pencapaian target yang selama ini mungkin sulit kalian dapatkan, dan itu akan kalian dapatkan. Jadi kalian berpikir seperti itu sobat ya. Istilahnya punya angan-angan, punya semangat, bagaimana ini bisa stabil, bagaimana ini bisa pencapaian target, itu yang kalian pikirkan. Dan di sini akan bagus ya, gitu loh. Rupanya kalian terbantukan. Di sini ada Wheel of Fortune, artinya adanya suatu keberuntungan yang meliputi kalian. Sering saya mengatakan Wheel of Fortune ini berhubungan sama hukum ya. Bisa dikatakan hukum karma, hukum imbal balik, hukum tak bertuai. Nah, yang saya maksud ketika kalian tetap semangat, tetap berpikir positive thinking ya. Jangan hanya istilahnya merenung saja tanpa ada tindakan. Semua pasti harus adanya tindakan ya. Adanya pemikiran yang positif, adanya tindakan, adanya semangat berjuang. Di sini kelihatannya kan bagus ya. Wheel of Fortune ini akan menaungi kalian ya. Sekali lagi, kalian ini sedang adanya suatu keberuntungan ya. Istilahnya Sang Maha Kuasa itu lagi menolong kalian. Kira-kira seperti itu. Jadi jangan disia-siakan. Tetap ya, meskipun kita ada gambaran bagus, sinyal yang baik, kalau kita berdiam tidak mau menyelesaikan masalah ya tidak akan dapat gitu loh. Nah, cuman kan ini sebagai sinyal bagus ketika kalian ada masalah, kalian mau menyelesaikan. Contoh, ketika kalian belum bekerja, terus kalian berusaha untuk menghubungi pekerjaan itu lagi, insya Allah di sini kalian akan diterima. Nah, kan ada suatu Wheel of Fortune, roda keberuntungan itu berpihak sama kalian. Nah, nanti di segmen terakhir akan saya deteksi ya. Intinya di sini akan baik lagi kok untuk zodiak Taurus ya. Ini di seputar keuangan. Di sini ada Ace of Cup ya. Ini ada tangan keluar dari awan memegang cup besar itu ya. Terus dalamnya ada seperti merpati yang mau masuk. Dikonfirmasi sama kartu The Magician. Ini ada seorang memegang tongkat, terus mejanya itu ada berbagai macam benda. Ini kalau saya tangkap sih energi dari Taurus ya tentang keuangan. Di sini kelihatannya Taurus akan bagus ya. Akan ada satu kerezekian yang kalian dapatkan, yang akan kalian genggam. Ini energi reaksinya sangat luar biasa, sangat bagus ya.
Ace of Cup menggambarkan adanya satu keberuntungan-keberuntungan. Tadi kalian diselimuti keberuntungan masalah pekerjaan ada Wheel of Fortune. Sekarang keberuntungan kalian diselimuti adanya suatu Ace of Cup yang artinya kerezekian entah besar entah kecil, syukuri sobat ya. Kelihatannya akan masuk gitu loh. Baik secara tak terduga maupun terduga. Kira-kira seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan akan stabil lah, akan ada suatu pemasukan yang masuk ya. Cuman dikonfirmasi sama kartu The Magician. Nah, ini yang menjadi pertanyaan sobat. The Magician ini mempunyai residual energi, mempunyai dua energi, satu positif, satu negatif. Yang dimaksud satu positif yaitu kalian akan terbantukan secara alami. Ya, dari mana datangnya energi positif itu? Ya kita harus berpikir positif thinking, datangnya dari Sang Maha Kuasa untuk menolong kita. Ya mungkin akan adanya suatu apa ya istilahnya pintu rezeki ya, pintu kelancaran itu akan terbuka. Kalian dibantu adanya suatu energi yang positif. Itu The Magician. Kalian akan lancar, kalian akan tiba-tiba mendapatkan keuangan, entah dari mana datangnya. Itu ya. Terus yang satu lagi, yang energi negatif, ini kelihatannya kalian adanya ketertutupan gitu loh. Ya, rezeki mau hadir, rezeki mau sampai sama kalian itu terkadang terpending ataupun terkadang kandas tidak jadi sama kalian. Karena di sini adanya suatu orang-orang toksik yang tetap mengejar kalian di sini ya. Adanya orang-orang toksik yang menembakkan energi negatif sehingga membuat aura kalian tertutup. Makanya kalian kesulitan. Nah, gitu loh ya. Jadi harap waspada ya untuk Zodiac Taurus ya. Karena di sini ada dua makna ya. Satu energi baik, satu energi yang buruk. Ya, tinggal yang kuat yang mana gitu aja ya. Ya, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya ya. Oke ya, ini untuk faktor asmara. Bisa dikatakan 50% 50% ya. Saya mendapatkan petunjuk ketika kalian ada masalah itu akan bisa terselesaikan, akan bisa damai lagi. Itu yang 50%. Yang 50% lagi kelihatannya ini akan bertambah kacau ya. Gitu. Akan sedikit lebih memanas dari yang biasanya ya. Sekali lagi ya harus dikontrol saja masalah emosi. Ya, bukannya tidak ada penyelesaian di sini pasti ada, cuman masih berproses. Itu aja ya. Harus kalian selesaikan masalah-masalah tersebut agar bisa stabil. Itu yang 50% lagi. Yang 50% lagi bagus seperti yang saya katakan tadi. Ya semoga yang baik itu mengena sama kalian. Jadi kebenaran yang akan terungkap masih terbilang 50% ataupun 50-50. Kalau di pekerjaan ini jelas saya mengatakan kelihatannya Zodiac Taurus akan diuntungkan ya. Nah, akan diuntungkan ini kelihatannya tidak ada 50-50, bahkan di sini kalian akan diuntungkan. Yaitu tadi adanya suatu bantuan perputaran roda dunia ataupun roda keberuntungan, asalkan satu, kalian harus peka, harus ambil tindakan. Nah, seperti yang sudah saya contohkan, ketika mungkin kalian ditolak di suatu kerjaan, terus kalian ulangi lagi, siapa tahu itu akan diterima. Ini sebagai contoh. Nah, makanya adanya suatu kemajuan di sini nantinya, karena kalian terbantukan adanya suatu Wheel of Fortune. Jadi bisa dikatakan agak sedikit baikan lah ya. Selamat untuk Taurus ini ya. Beberapa hari ini kurang bagus masalah pekerjaan sama keuangan. Terus di masalah keuangan, ini kebenaran yang akan terungkap. Ini saya tadi mendapatkan petunjuk ya gitu loh. Ini kalian terdeteksi 50-50 gitu loh ya. Berat energinya Taurus di faktor keuangan ini gitu loh. Ya itu tadi ya bisa dikatakan kalian ketika kalian tidak ada tembakan atau bahkan kalian sudah dinetralkan, ini rezeki besar loh ini akan menunggu kalian. Ya, ini jelas rezeki besar yang akan menunggu kalian ketika mungkin netral ataupun tidak tertembak ya. Apalagi kalian terbantukan sama energi positif. Jadi sinkron gitu loh. Nah, beda lagi yang 50% ini justru kalian malah apa ya kurang diuntungkan. Makin banyak hambatan, makin banyak minus ketika dapat uang cepat habis. Ya itu tadi, kalian tertembak apalagi kalian belum dinetralkan dalam hal ini gitu loh. Saya menangkap adanya suatu apa ya aura yang kurang bagus lah ya di sebagian besar Taurus ini. Adanya suatu seperti kabut hitam juga pekat gitu loh. Ya, saya rasa ya harus dinetralkan ya yang 50% ini ya. Semoga saja yang 50% yang baik itu mengena sama kalian. Ketika memang saya mengatakan ini memang bagus ya, cuman kalian adanya suatu hambatan jembatan. Nah, itu kalian harus bisa mawas diri sobat. Tanda tanya besar. Berarti kalian adanya suatu penutupan aura. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena sudah banyak yang konsultasi memang seperti itu gitu loh. Terpending semua kerezekiannya ketika sudah netral ya alhamdulillah. Nah, kan seperti itu ya. Untuk Taurus kalau bisa dinetral untuk faktor keuangan ya, kalian sedang tertembak. Ya jangan sampai ini nanti malah berpengaruh ketika kalian biarkan di pekerjaan semula bagus, di asmara semula bagus, tiba-tiba kacau. Karena adanya suatu tembakan yang dibiarkan. Itu akan melebar. Seperti itu ya.
Oke ya, untuk sobat Taurus ya, semoga manfaat. Sekali lagi ini yang 50% ini akan bagus, akan mendapat suatu rezekian juga yang luar biasa di sini. Intinya besar kecil ya syukuri saja, entah yang apa, tak terduga maupun terduga. Itu saja pesan saya ya. Oke sobat ya, sekali lagi mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, semoga manfaat. Apapun itu yang baik tetap jadikan, semangat dan motivasi, syukuri amin kan karena ucapan adalah doa. Ya, kalau yang kurang baik pembacaannya ya jangan ditakuti tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih waspada, lebih selamat, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya intinya kan percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian. Karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Itu kan tergantung sampean, tergantung sama kalian. Kalian boleh percaya silakan, nggak percaya saya juga nggak masalah. Karena tetap ya misi visi saya itu kan memberikan informasi ketika itu baik, ya alhamdulillah akan adanya suatu kesenangan tersendiri buat kalian. Ketika pembacaannya buruk ya kalian jadikan waspada, itu aja. Itu misi visi saya ya. Oke sobat ya, ini yang terakhir, sering saya mengatakan ataupun sering saya berpesan, ketika kalian datang masalah, sudah tidak wajar, apalagi banyak keganjilan ya, jangan diabaikan, selesaikan dengan bagaimana caranya, dengan 2 metode, kuatkan secara doa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa, juga lakukan cara tahap-tahap ikhtiar, tanya orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberikan solusi, aura kalian terbuka, akhirnya kepositifan, kerezekian itu ataupun hajat itu akan bisa lancar gitu loh, minimal akan bisa menekan suatu masalah yang besar menjadi kecil. Itu ketika aura kita terbuka karena lebih besar positifnya. Nah, beda lagi ketika aura kalian tertutup itu kan lebih besar negatifnya di dalam diri kita. Itu akan mental. Kebaikan, kepositifan itu akan mental, sobat. Bahkan keinginan kita itu terkadang akan kandas gitu loh ya. Ya karena ada suatu dinding penghalang. Nah, kan seperti itu. Karena kan jelas nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya dengan sendiri. Ya, apalagi kalian menyadari, merasakan kalau tidak kalian rubah sendiri ya siapa lagi yang merubah karena nasib kan tidak mau berubah otomatis sobat gitu loh ya, harus kita sendiri yang merubah. Bagaimana caranya keluar dari zona tidak nyaman menuju zona nyaman tergantung diri kita sendiri. Itu tadi, kuatkan secara doa, juga ikhtiar cari orang-orang di bidangnya, kita bisa konsul, bisa tanya-tanya kan seperti itu. Oke sobat ya, sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga manfaat apapun itu. Saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.